Niat awalnya adalah untuk merebut ekuitas Reka, dan itu benar-benar akan bangkrut dan dilikuidasi. Tirta tidak akan bisa mendapatkan sepeser pun, dan dia bahkan mungkin hidup di jalanan. Tirta berkata dengan tergesa-gesa, Tuan Valkyrie, jangan khawatir, sebenarnya ada cara lain. Kami juga dapat mengambil pinjaman untuk memecahkan krisis ekonomi saat ini dan mengatasi kesulitan. Reka, oh, kalau begitu ayo kita pinjam. Tirta berkata, tapi kami masih menunggak pinjaman bank. Kami sudah masuk daftar hitam. Tidak mudah untuk mendapatkan pinjaman. Reka, kalau begitu bangkrut dan likuidasi. Tirta, jangan berani mengatakan sepatah kata pun tentang kebangkrutan dan likuidasi, percaya atau tidak dia akan membunuhnya. Tirta berpura-pura tenang dan berkata, meskipun tidak realistis untuk meminjam dari bank, kita dapat meminjam dari bank bawah tanah. Reka, aku mendengar bahwa tingkat bunga bank bawah tanah sangat tinggi. Jika terlalu tinggi, itu akan bangkrut dan dilikuidasi. Tirta, tidak tinggi, hanya beberapa poin lebih tinggi dari bank. Kami mampu membelinya. Reka, oh, kalau begitu ambil pinjaman dari bank bawah tanah. Katie tiba-tiba menjadi cemas, dan berbisik kepada Reka, Tuan Valkyrie, jangan terburu-buru mengambil keputusan. Uang di bank bawah tanah tidak mudah digunakan. Waspadalah terhadap penipuan. Reka tersenyum sedikit, tidak apa-apa. Selama kamu dapat menyelesaikan kesulitan perusahaan saat ini, kamu dapat mengabaikan hal kecil lainnya. Katie ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi dia menelannya lagi ketika kata-kata itu keluar dari bibirnya. Dia mengenal Reka dan tahu bahwa dia bukan tipe orang yang sembrono. Karena dia melakukan ini, dia harus memiliki pengaturannya sendiri. Tirta sangat senang. Faktanya, pinjaman dari bank bawah tanah adalah lubang yang dia gali untuk Reka. Tirta tidak menyangka Reka melompat ke dalam lubang dengan begitu mudah, Tuhan membantunya. Dia langsung berkata, Bos Jojo, sebenarnya, aku sudah menghubungi staf bank bawah tanah, dan aku hampir membicarakan pinjaman itu. Aku pikir semuanya seperti apa adanya saja, dan menandatangani kontrak pinjaman hari ini. Reka mengangguk, tidak masalah. Jika uangnya ada sesegera mungkin, dilema perusahaan dapat diselesaikan sesegera mungkin. Tirta buru-buru mengedipkan mata pada pengawalnya, cepat dan undang Tuan Sudarma dari bank bawah tanah. Pengawal itu segera pergi. Tak lama kemudian, dia membawa seorang pria paruh baya dengan setelan jas dan sepatu kulit. Pria berkacamata, lembut, tersenyum, dan tipikal pebisnis. Pria berjas itu berkata, Tuan Valkyrie, aku telah lama mengagumi nama itu. Aku melihatnya hari ini, dan dia benar-benar layak mendapatkan reputasinya. Izinkan aku memperkenalkan diri. Aku seorang pegawai di Bank BCA. Orang-orang suka memanggil aku Edo. Aku sangat senang bisa bekerja sama dengan Tuan Valkyrie kali ini. Reka tersenyum sopan, mengangguk, dan menganggap sudah menyapa. Bahkan tidak berdiri. Ini membuat pria berjas Edo sedikit marah. Namun, profesionalismenya yang baik mencegahnya untuk mengungkapkan kemarahannya. Dengan senyum di wajahnya, dia menyerahkan kontrak kepada Reka, Tuan Valkyrie, ini adalah kontrak pinjaman ekstensif Bank BCA kami. Silakan tanda tangani. Reka menerima kontrak itu, melirik tajam, dan menandatangani namanya di sana. Edo juga menandatangani namanya di sana, dan kemudian meletakkan kontrak itu, Tuan Valkyrie, selamat bekerja sama. Reka, selamat bekerja sama. Dia melihat geng pemasok dan distributor lagi, dan memerintahkan, Nak Tirta, aku memberikanmu tugas. Begitu pinjamannya ada, aku akan segera menyelesaikan pembayaran dengan mereka, tanpa saling berhutang. Di masa depan, mereka akan masuk daftar hitam, dan mereka tidak akan diizinkan untuk bekerja sama lagi dengan mereka. Aku masih ada urusan lain, jadi aku akan pergi dulu. Tirta mengangguk, tidak masalah. Serahkan padaku, Bos Jojo, silakan. Reka membawa Katie dan pergi. Tirta menarik napas panjang, menyalakan sebatang rokok, dan menghela napas berat.
Dia memandang Edo, sepupu, kamu telah bekerja keras kali ini, terima kasih. Apakah bisa menjatuhkan Reka kali ini, semua mengandalkan padamu. Edo melambaikan tangannya, paman kedua Shanks masuk penjara karena orang ini. Aku sebagai keponakannya, masuk akal untuk membalaskan dendamnya. Kamu tidak perlu berterima kasih kepadaku. Kamu tunggu saja untuk mengambil alih saham mereka. Tirta mengangguk dengan tergesa-gesa, Bok. Aku menunggu kabar baik dari sepupuku. Edo juga pergi. Kelompok pemasok dan distributor satu persatu memuji Tirta. Bos Tirta benar-benar luar biasa, dan dia memiliki kerabat dengan Bank BCA. Bank BCA adalah salah satu dari 4 kekuatan utama di utara. Raja bawah tanah Provinsi Omada, Serat, harus menundukkan kepala di depannya. Orang kuat ini bertindak kepada Reka, dan dia pasti akan mati. Bos Tirta, setelah menyelesaikan si Reka itu, lihat kerja sama kita. Farmasi Lupin adalah harta karun mereka, dan mereka menghasilkan ratusan juta keuntungan dari Farmasi Lupin setiap tahun. Dapat dikatakan bahwa keluarga Farmasi Lupin yang memberi makan sekelompok besar orang mereka. Kalau mereka benar-benar kehilangan pesanan Farmasi Lupin, mereka akan mati kelaparan. Tirta tersenyum dan berkata, jangan khawatir, kali ini aku menjatuhkan Reka, saudara-saudaraku juga memberikan kontribusi besar. Kerja sama kami akan berlanjut di masa depan, dan aku akan memberimu beberapa konsesi. Semua orang sangat gembira dan berterima kasih kepada Tirta. Dalam waktu kurang dari 1 jam, pinjaman 2 miliar Bank BCA sudah siap. Tirta membagi 2 miliar di tempat. Tentu saja, mereka tidak berutang banyak kepada pemasok dan distributor, tapi siapa yang tidak akan membuat akun palsu? Di sini, Reka dan Katie sedang dalam perjalanan kembali ke Tomota Group. Katie melihat keluar jendela, tidak berkata, tampak berpikir. Reka membuka jendela mobil, membuang puntung rokok, dan bertanya dengan santai, apa yang kamu pikirkan? Katie berbisik, Tuan Valkyrie, aku selalu merasa bahwa mengambil pinjaman dari Bank BCA adalah komplotan, kamu seharusnya benar-benar membaca kontrak. Reka tersenyum sedikit, aku bisa memikirkan ide tentang isi kontrak, tidak perlu membacanya. Dengan itu, dia melemparkan kontrak ke Katie, ayo, kamu juga bisa melihatnya. Katie tidak sabar untuk membuka kontrak dan mempelajarinya dengan cermat. Setelah beberapa saat, dia berbisik, suku bunga pinjaman tidak tinggi, hanya sedikit lebih tinggi dari bank. Tunggu, ini adalah pinjaman dipercepat kelas S. Sejauh yang aku tahu, pinjaman cepat kelas ini memiliki jangka waktu hanya 5 hari. Ya Tuhan, kontrak ini benar-benar curang. Reka mengerutkan kening, kenapa begitu lama? Katie mengira bahwa Reka salah dengar, dan buru-buru berkata, Tuan Valkyrie, apakah kamu salah dengar? Aku bilang masa pinjamannya 5 hari, bukan 5 tahun. Reka sedikit mengangguk, yah, aku tahu. Awalnya aku pikir hanya ada 3 atau 4 hari. Katie, mengapa jalan pikiran Tuan Valkyrie berbeda dari orang normal? Katie berkata, Tuan Valkyrie, Anda mungkin tidak mengerti apa artinya ini. Ini berarti bahwa setelah 5 hari, kita harus mengembalikan 2,5 miliar ke Bank BCA. Sekarang diperkirakan Tirta hampir selesai membagi pinjaman. Di mana kita bisa membayar kembali 2,5 miliar dari Bank BCA. Bank BCA jauh lebih menakutkan daripada distributor dan pemasok itu. Jika kamu memprovokasi mereka, kamu mungkin juga memprovokasi pemasok itu. Reka tersenyum sedikit, jangan khawatir, aku hanya berpura-pura ditipu. Katie bingung. Apa yang berpura-pura ditipu? Reka mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor misterius. Serat, aku dengar kemarin peti matimu ada di Bank BCA, kan? Tidak, aku tidak meminjam uang. Yah, aku hanya ingin mengundangmu minum teh. 5 hari kemudian, grup Tomota, Teh Jasmine, menunggumu untuk mencicipinya. Mata Katie berbinar, dan menatap Reka dalam-dalam, Tuan Reka, maksudmu sejak awal sudah punya cara untuk mengatasinya. Kamu menandatangani kontrak dengan senang,
sebenarnya kamu sedang mempersiapkan bumerang untuk mereka sendiri. Tuan Reka, selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Reka berkata, bukankah kamu ingin traktir Tamara makan, sebagai tanda terima kasihmu? Pergi makan saja dulu. Sebenarnya Reka sedikit pun tidak ingin pergi menghadiri penjamuan, lebih bagus menghabiskan waktu luang bersama istri. Tapi Reka sangat paham siapa Tamara sebenarnya. Jika Katie menghadiri penjamuan sendirian, maka Tamara mungkin akan mengambil keuntungan darinya. Tidak berdaya, Reka terpaksa pergi untuk melindungi Katie. Hati Katie sangat senang. Oke, Tuan Reka. Sebenarnya Katie sangat tidak ingin berpisah dengan Reka, dan sangat menikmati waktu bersama dengan Reka. Dan sekarang Tuan Reka yang mengusulkan sendiri, mau menemani dirinya menghadiri penjamuan. Apakah ini tandanya Tuan Reka sebenarnya juga ingin bersama dirinya? Sangat bagus. Hati wanita cantik berambut panjang dan kaya yang punya wibawa di kota Geffen ini berbunga-bunga, dan tersenyum bodoh. Tamara sejak awal tadi sudah memesan ruang khusus di bawah Hotel Gumaya. Tamara langsung merasa terangsang, saat memikirkan bentuk Katie yang mabuk nanti. Saat melihat Reka juga ikut datang, wajah Tamara tampak tidak senang. Kenapa ketua bajingan itu juga ikut datang? Apa ingin buat masalah? Jika ada Reka, mungkin dia tidak bisa melakukan apa-apa terhadap Katie. Iya, benar, buat Reka mabuk terlebih dulu, mabuk hingga tidak sadarkan diri. Tamara mengambil 3 botol anggur dengan tingkat alkohol yang tinggi dan kuat, beserta gelas anggur. Reka tersenyum simpul kepada Tamara saat melihat gelas anggur tersebut. Kak Tamara, kamu bukan berencana menggunakan gelas ini untuk minum anggur, kan? Tamara berkata, kenapa? Apa Tuan Reka takut? Aku yang perempuan saja tidak takut, Tuan Reka sebaliknya takut. Bukankah itu membuat orang memandang rendah kamu? Reka melambaikan tangan, bukan, kamu salah paham, maksudku gelas anggur terlalu kecil. Menurutku, lebih baik minum langsung dari botol. Tamara menjadi senang. Oke, ternyata Tuan Reka cukup terbuka dan santai. Salut, salut. Kita teguk habis langsung 1 botol. Katie yang melihat itu tercengang. Tamara adalah seorang wanita, tampak terlihat lemah, ternyata sanggup menghabiskan 1 botol anggur putih dengan tingkat alkohol yang tinggi dalam 1 tegukan. Ternyata wanita ini jauh lebih jantan dibandingkan laki-laki. Setengah jam kemudian Reka dan Tamara keduanya telah menghabiskan 2 botol anggur putih, dan Katie juga ikut minum. Tubuh Tamara bergoyang hebat dan terhuyung-huyung. Pada akhirnya Tamara sudah tidak tahan lagi, dan telungkup ke atas meja, lalu tidak sadarkan diri dan tertidur. Saat menjelang tidak sadarkan diri, Tamara masih tetap melihat ke Katie dengan tidak rela. Tidak rela karena rencana yang dibuat dengan susah payah olehnya, pada akhirnya malah menguntungkan si Reka bajingan. Menyedihkan. Lalu melihat ke Reka lagi, Reka tetap tenang seperti biasa, sangat stabil, tidak terlihat mabuk sedikit pun. Reka mengeluarkan kartu ATM dan rokok dari saku Tamara. Reka memasukkan rokok ke dalam sakunya, dan memberikan kartu ATM pada Katie. Katie, nanti bayar pakai kartu ATM Tamara. Aku pulang dulu. Kamu tinggal tidak jauh dari sini, jadi pulang sendiri pakai taksi. Mendengar perkataan Reka itu, Katie seketika merasa sangat sedih. Dia seorang wanita, lagi pula juga ikut minum anggur, kenapa Reka bisa tenang membiarkan dia pulang naik taksi sendirian? Apa Reka tidak merasa bersalah terhadap rasa cinta dia padanya? Di bawah pengaruh alkohol, perasaan Katie menjadi semakin gundah. Katie sudah tidak tahan lagi dan meneteskan air mata. Reka seketika panik, dia paling takut wanita menangis. Reka segera berkata menenangkan, Katie, kenapa kamu nangis? Mata Katie yang merah bertambah semakin sedih saat melihat Reka, apakah kamu sedikit pun tidak tahu kenapa aku nangis? Tidak boleh, Reka harus tahu, setidaknya harus membuat Reka tahu apa isi hatinya.